dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Q&A Lambe Julid bersama Nikita Mirzani. Tadi kalau dikatakan ada aja gitu masalah datang, itu apakah mungkin karena dulu saya pernah ngelihatnya Kak Niki itu lebih berani gitu ketika ada masalah, ada orang ngelawan, lebih langsung bisa melawan begitu. Apakah memang karena sifatnya pada saat itu yang lebih melawan akhirnya jadi ngedatengin banyak masalah, atau memang masalahnya aja yang ngedatengin sendiri kalau menurut Kak Niki? Sebetulnya sih lebih ke masalah yang datengin sendiri ya. Kalau dibilang ngelawan gak juga. Apa yang semua Niki omongin itu bisa Niki pertanggungjawabkan. Karena kadang-kadang kan orang suka ngomong bohong ya. Tapi kan kalau Niki ngomongnya sesuai fakta dan yang Niki tahu gitu. Jadi ya kalau dibilang ceplos-ceplos sih sebetulnya enggak, lebih tegas aja sih. Cuma memang mungkin Lebih apa adanya aja iya, gitu, mungkin nggak difilter. karena logatnya atau apanya gitu Niki juga bingung. Sebenarnya Niki lebih tegas aja sih. Oke Mbak Yuli silakan. Oke, Hai Niki, ketemu lagi ya di acara Ya. sebelumnya. Sekarang gini, sebagai guru grooming, aku percaya kamu tidak mencari sensasi. Tetapi dalam hidup manusia, problem itu ada yang datang dan ada yang kita ciptakan sendiri. Mungkin kamu tidak sadar problem itu kamu ciptakan sendiri dengan behavior, tata cara kamu ya. Jadi begini, aku mengalami pribadi dengan Niki kejadian dua hal. Dan aku bisa menilai, maka coba berkata ke Niki hari ini. Niki kan selalu klaim, personality saya tidak cocok hidup di Indonesia. Karena di sini tidak ada freedom of speech, people nggak bisa accept orang yang extrovert. But I think that's wrong, karena orang extrovert di Indonesia pun banyak, salah satunya saya. Tapi dalam hidup ada tata cara dalam mempresentasikan diri. Karena hidup itu tidak bisa hidup suka-suka. Nah tapi di sini Niki kayaknya tidak suka diatur gitu. Contoh satu ya, saya dan Niki itu pernah ketemu di airport Malang hari Sabtu. Nah waktu ngantri di tiket, kami sudah bertemu, sudah tatap mata. Lalu saya menyapa Niki di ruang tunggu. Kenapa saya menyapa Niki? Karena hari Kamisnya Niki itu harus hadir di talk show saya. Jadi saya harus interview Niki. Jadi saya bilang, hai Niki, saya Yuli guru grooming, hari Kamis kamu ada acara ke saya. Terus Niki bilang, TV mana ya? Terus aku sebut. Terus habis itu kamu, oh oke. Nah, padahal kalau secara profesionalisme, you're a good person, aku percaya orang yang extrovert itu good person. Karena kita nggak suka drama, kita nggak suka basa-basi, kita transparent. Nah terus kamu, harusnya kan, oh ya Mbak, see you on Thursday ya, sampai ketemu Kamis. Nah tapi kamu tidak berkata begitu kan, makanya orang salah persepsi. Nah ketika acaraku, aku negur kamu. Kenapa mesti berespon seperti itu? Kamu bilang, aku kan abis nge-DJ, pulang malam, gak tidur, capek, mesti ke airport. In life, people kan gak tahu apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi apa yang kita presentasikan saat itulah yang orang ingat. Nah mungkin masalah-masalah itu timbul karena diri kita sendiri. Kamu berasa gak begitu? Karena terlalu cuek gitu ya, mungkin. Jadi nggak ngikuti tata cara. Jadi sebenarnya problemnya bukan di personality. Setuju gak kalau saya bilang, you problemnya di manners, attitude, sama moody. Benar gak kadang you tuh? bisa nice, kadang bisa you julid gitu. Merasa gak begitu? Kalau Moody iya. Cuman kan waktu mungkin ketemu memang saat itu Niki ingat banget. Niki tuh cuman transit bisa kan kayak nge-DJ-nya malam selalu Niki ngambil first flight gitu karena Niki harus mengejar lagi pesawat yang berikutnya. Terkadang tuh kita capek cuman kadang-kadang orang-orang di sekeliling kayak Kak Niki foto-foto gitu gimana ya untuk ngungkapin kayak maaf ya itu lagi capek gitu segala macam kan nggak bisa gitu kan. Jadi mood Niki tuh up and down orangnya. Niki Justru tuh saya memang potong up ya. and down. Justru Niki harus bisa exercise karena Niki bilang aku orangnya straightforward. Itu boleh. Ketika kamu orangnya straightforward bilang sorry ya aku lagi mau istirahat. Itu acceptable. Di dunia manapun itu acceptable. Tapi kalau bereaksi orang sopan kita juga harus reaksinya sopan. Kalau aku merasa ilmu grooming mengajarkan tata etika begitu. Nah justru you mengexercise personality-nya in the wrong place, in the wrong time. Makanya masalah kadang timbul tanpa kamu sadari, itu tumbuh dari diri sendiri. Setuju? Iya setuju sih, tapi memang mungkin waktu itu ketemunya kalau nggak salah pagi banget ya. Iya itu belum tidur, harus flightnya pagi lagi gitu. Ya. Enggak terlalu subuh juga kan, sudah jam 10, jam 11. Tapi akunya enggak deh, kayaknya pagi jam 8. Intinya Oke. gini, kalau untuk aku ya Mbak, oh ya oke. Kalau aku masih bilang, abis Mbak Niki misalkan bilang, oke sampai ketemu Kamis ya, terus aku masih nyerocos, masih mau ngobrol, kamu bisa bilang, Mbak aku capek, aku boleh istirahat dulu gak kita langsung Oke. Itu lebih pantas kata aku daripada cuman
Oke, jadi Iya, lebih iya, lebih iya. lebih Iya. friendly, I guess. My right? bad ya, Oke, my bad. silakan. Aku kasih kesempatan buat My Tante bad. Dewi. Tante Dewi, silakan. Nikita, sayang. Saya tahu keluarga kamu from nice family. Keluarga yang sangat beragama, sangat sekolah yang mendidik agama sedini mungkin. Dan kamu betul-betul anak yang baik dari sekolahan tersebut. Atau saya dengar saya lihat kamu di TV, saya astagfirullahaladzim, kenapa nih anak begini? Nah ini saya satu contoh nih, saya bersyukur sekali melihat hari ini kamu sangat berubah. Sangat berubah waktu saya ketemu kamu di salah satu studio yang kamu baru nama kamu di dalam daftar mucikari. Saya juga shock waktu itu karena saya bilang nggak mungkin deh ini anak di sini karena saya tahu pendidikannya keluarganya bagus, orang tua kamu mendidik kamu sangat bagus. Nah hari ini saya lihat kamu berubah. Pertanyaan saya, apa yang membuat kamu berubah hari ini? Yang menurut papa saya baru seminggu 2 minggu yang lalu habis kamu kelakuannya masih ajaib gitu loh bagi saya. Sekarang kok jadi begini manis? Mudah-mudahan betul-betul kamu dibimbing dari Allah yang menjadi yang kebenaran. Karena bukannya kamu pakai jilbab, bukan, saya nggak urusan jilbab. Tapi presentasi kamu berbicara seperti kata tadi ibu tadi bahwa kamu jauh banget. Kok bisa lompat begitu cepat? Kenapa? Kenapa? Sebetulnya Because I love you, Nit. I know, kamu bisa jadi orang baik banget. Apalagi kamu tadi ngomong kamu bekerja untuk 2 orang anak kamu. Itu ya Allah tugas ibu yang sangat suci, yang sangat barakah, yang sangat diberikan rahmat sama Tuhan. Kenapa kamu jadi berubah hari ini? Apa Mbak Niki yang membuat perubahan ini? Niki capek. Capek tapi mesti ada alasannya. Kenapa kamu berubah? Tolong cerita sama kita. Dari kan? semua kejadian yang pernah Niki jalanin dalam hidup Niki tuh Niki nggak pernah ngelakuin hal yang diomongin sama semua orang. Niki selalu menghindar, datang lagi masalah. Selalu menghindar, datang lagi masalah. Bingung kenapa ya gitu. Dituduh ini, dituduh itu, kok orang jahat banget sama Niki. Apa karena Niki seorang yatim piatu yang udah nggak ada orang tua, jadi mereka semena-mena ngelakuin apa aja ke Niki. Atau mungkin karena Niki selebritis yang bisa dimanfaatin dan dimintain duit semaunya. Tanpa mereka lihat bahwa Niki ini seorang janda beranak 2 yang memang tidak pernah dinafkahi sama sekali oleh mantan suami. Dan Niki juga bukan dari keluarga yang cukup berada, tapi bukan juga dari yang dari yang biasa aja juga enggak. Tapi memang Niki dari dulu selalu diajarin sama orang tua untuk mandiri dan kalau bisa apa-apa tuh ya sendiri aja gitu. Sampai akhirnya Niki mikir gimana ya untuk ngindarin semua masalah ini gitu. Karena Niki udah diem. Jadi sebetulnya Niki tuh kalau udah di rumah ya udah di rumah aja, nggak pernah Niki keluar atau ngapain gitu untuk suatu hal yang Niki nggak pernah lakuin gitu. Paling keluar cuman karena udah bete, karena kerja gitu. Sekalinya keluar ada aja masalah. Nanti Niki udah perginya ke tempat yang bagus, ada lagi masalah gitu. Jadi Niki pikir ya Allah gimana ya cara untuk menghindari semua ini gitu. Terus Niki pikir Niki dimimpiin gitu sama mama papa yang selama ini Niki nggak pernah dimimpiin selama mereka meninggal gitu kan. Mereka datang berdua tapi Niki dalam keadaan yang sudah berhijab gitu. Terus pas Niki bangun di hari Minggu Niki mutusin kayak memang mungkin memang dari dulunya memang papa kan dulunya pengennya Niki jadi ustazah gitu. Jadi Niki pikir ya udah memang ini udah waktunya dari Allah untuk Niki menutup aurat dan berhijab gitu. Memang kemauan ini sudah dari 3 tahun lalu Niki mau. Cuman masih ada rasa takut kayak aduh nanti gimana ya bayar cicilan, nanti gimana ya anak sekolah gitu. Karena kan Niki pengen anak-anak Niki juga ngerasain sekolah di mana semua fasilitasnya itu bagus gitu. Maksudnya takut kalau berhijab jadi sumber Iya, pendapatannya jadi nggak nanti lancar? sumber pendapatannya sedikit karena kan Niki hidup dari off Niki, air. Niki, kamu gak boleh tanya begitu. Karena Iya, apa? Kamu beragama dan sangat kuat di sekolah yang paling bagus. Saya Iya, nggak mau sebut betul, sekolah Bunda. kamu. Tapi, kamu harus kembali pada Tuhan dan kamu yakin, saya yakin-yakinnya. Rezeki tahu alamat kita.
Kita nggak tahu alamat rezeki. Ya. Tapi yang penting kamu selalu melakukan yang terbaik dalam iman dan takwa pada Allah. Yakin, saya yakin kamu. Oke. Dan kamu nggak perlu pakai punya hitam-hitam, nggak perlu mau warna-warna. You are a celebrity, you are a entertainment. Boleh aja pakai baju yang bagus segala macamnya, Ya. banyak sekarang. Lihatlah kayak Tante Dan Dewi gitu, bisa jadi pakai tetap pink, gaya, hijab. Iya. Gaya, tapi kamu gak usah kayaknya sedih banget gitu lah. Oke. Harus. Kita Silakan. mesti istirahat. Naila silakan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Nikita ya. Luar biasa sekali. Saya mungkin akan coba membahas tentang yang dulu gitu ya. Saya rasa Mbak Niki yang dulu maupun dengan Mbak Niki yang sekarang tetap seorang perempuan yang luar biasa bagi saya gitu. Saya sangat mengagumi Mbak Niki di masa-masa ketika banyak kontroversi. Bagi saya hanya perempuan yang cukup kuat secara mental dan emosional yang bisa keluar dari standar moralitas orang lain. Standar umum yang disematkan oleh masyarakat pada umumnya. Oh, perempuan itu harus begini loh, perempuan itu harus begitu loh. Tapi Mbak Niki keluar dari batas-batas itu dan berani menanggung resiko itu. Bagi saya itu bukan hal yang buruk. Bagi saya semua kontroversi yang dilakukan atau terjadi selama hidup Mbak Niki itu adalah pengalaman yang saya rasa membentuk Mbak Niki sampai saat ini. Nah, saya punya pertanyaan sebenarnya. Dari perjalanan Mbak Niki dari awal menjadi artis sampai dengan sekarang, bagaimana sebenarnya industri hiburan berpengaruh terhadap hidup Mbak Niki terutama. Kemudian apakah menurut Mbak Niki, industri hiburan yang ada saat ini, baik maupun waktu Mbak Niki berproses, itu ternyata mengeksploitasi kontroversi yang terjadi sama Mbak Niki. Wah seru nih, besok gini lagi dong. Gitu. Oke. Ada nggak pengaruh dari dunia hiburan yang bisa akhirnya mengeksploitasi perempuan itu? Jawabannya mungkin singkat aja, kita harus break. Silakan, Mbak Niki. Ada sih, gimana ya ngomongnya, pastinya itu pastinya ada karena masalah misalkan, jadi Niki bingung ya, di sini itu orang lebih suka inget jeleknya dibanding inget baiknya gitu loh. Niki juga kadang-kadang, padahal Niki udah melakukan hal baik nih, nanti Niki kepleset sedikit aja, itu lagi yang diingat, itu lagi yang diingat gitu. Jadi serba salah juga sih. Dan itu memang biasa di dunia entertainment seperti itu, lebih diekspos keburukannya. Beberapa tahun ini sih memang seperti itu kayaknya, karena ternyata netizen di luar sana dan penonton lebih suka yang jeleknya yang diungkit daripada yang baiknya gitu. Aha. Oke, baik, ini kita masih banyak pertanyaan tapi kita harus break untuk Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh